Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama marilah kita mengucapkan rasa syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, yang mana kalau kita menghitung nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Amin, 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 ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Nabi yang sudah membawa dari alam kegelapan menjadi alam yang terang, yaitu ajarannya yaitu al-Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya suatu ilmu-ilmu yang harus kita cari. Karena dengan ilmu insya Allah segala sesuatunya akan dapat kita perjuangkan, akan dapat kita upayakan supaya kita bisa mencapai suatu kebahagiaan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan seseorang itu relatif. Orang lain bilang bahagia, di sisi lain orang tidak mengatakan bahagia. Jadi kebahagiaan seseorang itu sulit untuk kita lihat. Tidak merupakan suatu kepastian bahwa di lahir bahagia, di batin juga bahagia. Karena suatu sisi ada kalanya manusia itu tidak menyatakan apa adanya, tetapi mereka kontradiksi antara lahir dan batin. Sebenarnya kalau kita katakan bahagia itu ya satunya antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Satu dalam hal apa? Yaitu satu dalam hal melaksanakan suatu kebaikan. Kiranya perlu kita ketahui bersama, bahagia itu dapat diwujudkan oleh setiap orang. Insya Allah ada beberapa cara untuk perolehan bahagia yang hakiki, bahagia yang betul-betul lahir dan batin. Beberapa hal yang bisa membuat orang bahagia diantaranya, sebelum kita aktivitas, sebelum kita bekerja, tentunya kita berdoa. Karena doa adalah saripati ibadah. Bahkan tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali doa. Untuk itu mari sama-sama jangan sampai tinggalkan di dalam aktivitas kita. Sebelum kita melakukan, tentunya kita berdoa. Minimal basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai melakukan suatu aktivitas, sebaiknya kita juga berdoa lagi. Minimal kita baca hamdalah ataupun alhamdulillahi rabbil alamin.
sebenarnya singkat, tetapi kadang-kala sering kita lupakan. Ya. Itu yang sederhana, doa yang sangat sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita akan melakukan suatu aktivitas, kemudian selesai melakukan suatu aktivitas, kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah dengan begitu, apapun aktivitas yang kita lakukan, yang penting aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran hadis. Aktivitas yang baik insyaallah akan dicatat sebagai ibadah. Tetapi aktivitas yang tidak diawali doa dan tidak diakhiri doa, ya, tidak diawali doa dan tidak diakhiri dengan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan merupakan suatu ibadah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita sering ada janji, ya. Nah, kalau kita mau berjanji, jangan lupa kata-kata insya Allah harus kita laksanakan. Maksudnya ucapan insya Allah itu perlu kita sampaikan, karena segala sesuatu tanpa ada izin Allah maka tidak akan terjadi. Ya. Dalam kegiatan ada pertemuan, kemudian ya, di situ ada janji-janji yang mana ucapan insya Allah tidak boleh kita tinggalkan, karena segala sesuatu tanpa izin Allah tidak mungkin, ya, akan dapat terjadi. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kata insya Allah itu, ya, itu 99% ya, kalau memang janji ya ditepati, ya. Kecuali yang urgen sekali, ya bisalah kita tidak menepati dengan alasan yang betul-betul, ya, logika. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia tempat salah, khilaf dan dosa. Ya, bila kita merasa salah, segeralah kita maaf. Ya. Segeralah kita maaf. Dan tentunya ya, kita sampaikan kesalahan kita itu. Karena dosa sesama manusia tanpa kita minta maaf, ya, insya Allah ya belum ada pengampunan. Dosa sama Allah kalau kita sudah maaf kepada Allah atas segala kesalahannya, insya Allah. Tapi sama manusia kita perlu bertemu langsung dengan yang orang salah tersebut, ataupun orang yang kita salahi tersebut. Kemudian dalam hidup dan kehidupan sehari-hari sering kita melihat suatu musibah, dan jika kita melihat suatu musibah yang datang, tentunya kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu juga perlu, ya, jangan sampai mengucap kata-kata yang lain, tapi kita tentunya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian jika melihat suatu kemaksiatan, ya, kadang kita melihat suatu kemaksiatan, kita mengucap astaghfirullahaladzim, kita banyak-banyak istighfar, ya. Insya Allah dengan kita banyak-banyak istighfar, ya, hidup dan kehidupan kita ya akan selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, ya, astaghfirullahaladzim bisa ditambah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu jika kita melihat suatu kemaksiatan. Kemudian jangan lupa perbanyak kalimat thayyibah, ya.
la ilaha illallah. Karena kunci pembuka surga adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah. Barang siapa akhir hayatnya baca kalimat la ilaha illallah, insyaallah dijamin masuk surga. Mungkin itu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.